orientasi P3K Kota Surakarta, Jumat 27 September 2024. Acara pertama, doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara sebagai ungkapan syukur bersama-sama, kita akan memanjatkan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cara selanjutnya pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kasubag Administrasi Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta, Ibu Yesi Indriasari, Sarjana Ekonomi selaku Mentor Orientasi P3K Tahap 2 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu staf pelaksana dan seluruh rekan-rekan jajaran Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Surakarta. Puji syukur kita manjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir di ruang rapat kecil Surakarta dalam acara penyampaian pemaparan materi orientasi P3K Kota Surakarta. Acara selanjutnya penyampaian materi. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya akan kita ikuti bersama penyampaian materi sistem satu data di sekolah atau sistem sadar berbasis digital dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta oleh Bapak Siswanto ahli AMD. Waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator yang telah melimpahkan ruang dan tempat pada saya untuk melakukan pemaparan orientasi pengelolaan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Sistem Suatu Data di Sekolah Sadar Berbasis Digital di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kasubag Administrasi Umum Dinas Kepemudaan Olahraga Ibu Yesi selaku Mentor Orientasi P3K Tahap 2 Kota Surakarta di Dispora, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membimbing saya untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K di Dinas Dispora tahun ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu staf dan pelaksana dan seluruh rekan-rekan jajaran Dinas Dispora yang telah membantu saya sehingga tersusunnya laporan ini. Sebelum memaparkan paparan orientasi nilai dan etika P3K, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siswanto. Kemudian jabatan saya terambil Pranata Komputer di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian selanjutnya saya akan memulai paparan ini. Pertama-tama ini paparan yang saya buat ini berjudulkan Satu Data di Sekolah Kota Surakarta atau disingkat Sistem Sadar. Kemudian tujuan diadakannya orientasi P3K oleh pemerintah ini untuk membekali peserta dan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika kepada P3K pada instansi pemerintah Kota Surakarta yang mendukung pelaksanaannya sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surakarta.
Tujuannya setelah mengikuti orientasi ini bertujuan untuk untuk membekali peserta P3K itu lebih mengenal akan tugas dan fungsi sebagai ASN. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi, peserta dapat memahami program orientasi dan lebih mengenal nilai dan etika di dinas instansi pemerintah atau di dinas, khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya saya akan memulai paparan yang setelah saya buat. Judulnya satu data di sekolah Kota Surakarta atau tingkat sadar. Latar belakang saya menyusun laporan ini seiringnya berkembangnya dalam dunia teknologi. Dalam bekerja kita tidak bisa meninggalkan teknologi informasi untuk mencapai sebuah visi atau tujuan dan strategi dari DPD atau Dinas Dispora atau Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta. Salah satu perannya saya menyusun laporan ini adalah pengolahan data menjadi satu informasi yang dibutuhkan sehingga membantu manajemen sumber daya manusia atau staf pelaksana atau semua staf yang ada di sekolah untuk mencari layanan yang lebih fleksibel, yang lebih mudah, serta mengejar efisiensi dari segala aspek. Latar belakang ini dibuat selama ini saya melihat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu mempunyai berbagai macam bidang. Satu, bidang sekretariat. Kedua, bidang sarana ordik dan sarpras. Kedua, bidang olahraga. Keempat, bidang kepemudaan. Nah, selama ini saya melihat teman-teman staf pelaksana atau yang ingin mencari satu data untuk menjadi bukti dukung itu saya lihat merasa lebih lama, lebih menghabiskan banyak waktu untuk harus ke sana, ke atas, ke bawah, harus minta ini, lupa harus ke dinas sekretariat, terus yang dicari itu orangnya belum tentu ada. Nah, itu saya membuat suatu inovasi dengan menggunakan satu data. Kita tinggal mengaksesnya dengan QR code. Itu setiap orang bisa menggunakan dengan handphone tanpa menggunakan laptop, karena kalau harus membuka spreadsheet atau Bitly itu harus menggunakan laptop. Biasanya itu memorinya itu kalau pakai HP itu terkadang hanya terlihat sebagian, karena HP itu tergantung speknya sendiri-sendiri. Sebagian, terus yang bawah itu biasanya nggak muncul untuk bisa dilihat semuanya. Nah, dengan adanya inovasi ini, untuk mencari data kita hanya tinggal klik rapot, itu nanti akan muncul linknya sendiri dan muncul datanya. Gitu. Kemudian tujuan dari latar belakang yang saya maksudkan agar arsip data itu lebih terorganisir dengan baik di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta. Di dalam file tersebut kita dapat memasukkan data dan arsip, menghasilkan kemudian atau pencarian data lebih mudah. Nah, untuk melakukan pengarsipan atau pemasukan data itu bisa dibuat izin atau kewenangan. Misalkan satu bidang, satu admin atau user. Karena kalau dibuat untuk umum, itu nanti takutnya orang yang awam akan hal seperti itu nanti akan bisa menghapus data yang sudah ada. Nah, untuk satu data ini diharapkan itu up to date, karena
sering data yang kita inginkan untuk bukti dukung itu terkadang datanya belum terupload atau datanya masih lama, padahal yang diminta oleh dinas terkait atau seseorang itu harus data yang terupdate. Kemudian ada gambaran umum seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kota Surakarta mempunyai berbagai macam bidang, mempunyai berbagai macam aset, mempunyai banyak data yang dibutuhkan. Dinas Dispora mempunyai struktur umum organisasi yang terdiri dari kepala dinas itu, yaitu Bu Rini Sumandari MM, kemudian ada Bapak Sekretaris Bapak Agus Martoko, kemudian dalam sekretaris itu ada Kasubag Administrasi Umum yang disekretaris oleh Bu Yesi, jabatan fungsional Buddha bidang perencanaan penganggaran itu Bu Harni, bidang kepegawaian Bender, kemudian dalam bidang audit dan sapras itu banyak ada Pak Sam, kepala bidang Polres itu ada Bu Erna, kepala bidang hutan ada Bu Putih. Saya melihat untuk satu data ini Dinas Kebudayaan Olahraga itu datanya sangat besar karena mempunyai berbagai macam aset yang tersebar di mana-mana. Kita harus untuk melakukan atau ingin memberikan bukti dukung itu, kita harus mencari data yang lebih cepat atau yang lebih terupdate. Pelaksanaan inovasi yang saya buat satu data ini dengan berbasis QR. Ini kita tinggal men-scan barcode yang ada di, nanti rencananya nanti saya akan membuat buku panggilan, dan setiap bidang nanti saya akan membuat itu kayak brosur untuk diberikan kepada bidang. Saya tempel di setiap bidang, tinggal men-scan barcode tersebut. Langkah-langkahnya sangat mudah. Nah, untuk pelaksanaan inovasi ini tinggal untuk mencari datanya, kalau nggak pakai barcode ada di link seperti ini, Sadar Dispora. Tampilannya seperti ini. Kita bisa memasukkan data berupa file di berbagai bidang. Nah, seperti kegiatan-kegiatan di bidang pemuda itu sangat banyak. Bidang pemuda pelopor, jakwarsa, kepramukaan, kemudian di bidang objek itu juga banyak sekali, bidang olahraga. Kalau di bidang sapras kita bisa menginput seperti rekap pendapatan, rekap surat masuk, seperti ada jadwal yang bisa kita lihat setiap kapan saja. Kemudian ada foto-foto lapangan atau aset yang kita punyai. Kemudian ada jadwal yang pemesan. Kita bisa memasukkan data ini ke dalam barcode ini atau QR code ini. Nah, kemudian di bidang olahraga nanti kita bisa memasukkan kegiatan-kejuaraan yang diikuti di bidang olahraga, baik itu bertaraf internasional ataupun nasional. Kemudian di bidang sekretariat ini juga banyak sekali. Bidang sekretariat ada berbagai bidang seperti administrasi dan umum, itu kebanyakan di bidang persuratan atau pelaporan, di bidang organisasi dan pegawai, dan bidang perencanaan.
nanti kalau misalkan ini kan kalau pakai Grab itu kan kapasitas datanya itu kan cuma dibatasi atau 15 GB. Nanti yang kita upload rencananya itu satu link yang kita upload di sini. Nanti linknya akan menampilkan link yang lain. Jadi nanti yang terrecord di sini nanti cuma linknya. Jadi data yang dibatasi itu mudah-mudahan tidak penuh. Berikutnya kemudian rencana kerja tahunan yang saya sesuaikan dengan inovasi saya itu tujuannya mengintegrasi atau menggabungkan pengumpulan data dari berbagai bidang menjadi satu media yang sama atau satu persepsi. Artinya data yang satu misalkan ada data Restra, itu sering sekali saya tanya itu misalnya dari orang yang satu dan orang yang lain itu ada bedanya. Jadi rencananya untuk tahun depan itu rencananya menjadi satu persepsi. Jadi data yang diupload itu benar-benar satu data. Jadi enggak sana pakainya ini, sana pakainya ini kayak gitu. Kemudian menjaga keamanan data dan laporan jika sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyimpan. Maksudnya untuk menjaga keamanan itu kita menjaga data yang sudah ada di satu data diaspora ini agar tidak terhapus, maka kita rencananya dibuat satu admin yang membidangi hal tersebut. Kemudian tujuan berikutnya mendukung interoperabilitas data karena dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki kewenangan. Itu dapat diakses oleh admin yang diberi kewenangan untuk mengakses data tersebut. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karena dapat menyingkat waktu untuk mempermudah kita tidak harus ke sana ke sini untuk meminta data sebagai bukti dukung untuk sebuah laporan yang diinginkan. Kebanyakan yang saya lihat itu harus ke sana, minta bapak sana, minta ibu sana, minta kemana. Saya nggak tahu juga pernah saya terima jawaban seperti itu. Nah, kemudian rencana kerja menengah hampir sama dengan rencana kerja tahunan. Di antaranya terintegrasinya pengumpulan data dan laporan, terjaganya keamanan dan data laporan yang tersimpan pada media online, dan terdapat pembatasan akses atau orang yang berkewenangan untuk mengakses data atau untuk memasukkan data tersebut pada sistem sadar diaspora. Kemudian meningkatnya penyebarluasan data dan laporannya akan lebih efisien. Untuk menyingkat waktu itu kita tinggal mengakses data itu dengan QR code, itu lebih efisiensi waktu dan tenaga. Meningkatkan efektivitas kerja karena lebih efisien dalam mengelola dan menyimpan dan mencari data. Kemudian kesimpulan dari laporan yang saya buat ini di antaranya yaitu data saat ini menjadi sesuatu yang penting untuk membuat sebuah perencanaan atau kebijakan dan menjadi bahan evaluasi dan serta untuk pembuatan laporan terutama di organisasi pemerintahan Kota Surakarta, khususnya Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kota Surakarta. Dan dengan adanya pengolahan data dan laporan yang lebih terorganisir atau dalam satu media yang sama,
akan membuat pengelola data menjadi lebih efektif dan efisiensi dari segala aspek waktu, tenaga, dan pikiran. Selain itu juga memudahkan dalam menyebarluaskan data, karena pihak-pihak yang memiliki akses data dalam media tersebut dapat langsung mengakses dan memanfaatkan data tersebut sesuai dengan anjuran atau orang atau keinginan. Saran itu seperti yang saya rencanakan tadi, dibuat yang kita masukkan di itu linknya saja. Kalau data itu memang sangat besar, misalkan ada bukti dukung foto-foto, itu membutuhkan kapasitas data penyimpanan yang lebih besar. Kita masukkan link, itu akan mengikat link yang lain. Sekian presentasi saya dalam paparan orientasi penilaian dan etika pada pemerintah kota Surakarta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bapak Debito selaku moderator. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah disampaikan materi tentang sistem satu data di sekolah atau sistem sadar berbasis digital di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta oleh Bapak Siswanto. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo silakan Pak atau Ibu siswaku mentor. Apabila ada pertanyaan atau masukan dan saran, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Siswanto yang sudah memaparkan dengan inovasi satu data berbasis digital di Dinas Kepemudaan Olahraga. Ini untuk kedepannya memang sangat bagus sekali karena untuk pengasipan data itu memang sangat dibutuhkan ya. Setiap hari itu banyak sekali seringkali kejadian itu untuk melacak surat masuk. Nah ini mungkin yang bisa saya nyuwun solusi dari atau penjelasan singkat dari Mas Siswanto terkait untuk agenda surat masuk yang seringkali pelacakannya itu sedikit banyak susah untuk ditemukan, karena kadang-kadang di bidang mana itu surat itu didisposisi dari Ibu Kadis, mungkin dari Mas Siswanto bisa memberikan cara bagaimana untuk penyimpanan dan pelacakan surat agenda masuk tersebut. Baik, dan terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau saran dari Ibu Yesi selaku mentor. Nah, untuk surat masuk rencananya itu saya juga mempunyai gagasan itu nanti akan membuat sama dengan membuat QR code, itu aksesnya lebih mudah dengan cara membuat Google Form. Nanti kita akan rencananya akan mengupload bukti dukung dengan file spek atau PDF di Google Form. Dan untuk selama ini agenda yang suratnya itu kan saya juga melihat kalau hilang itu ada kerepotan harusnya di sana sini. Nah nanti itu hanya ada Google Form yang terekam pada Google Spreadsheet, nanti akan bisa merekam surat yang masuk dan buktinya itu nanti kita akan bisa melihat di rekapan surat tersebut. Nah untuk bisa melihat itu nanti kita rencananya membuat inovasi dengan QR code biar semua orang atau yang ada di diaspora itu lebih mudah mengakses. Misalkan kalau orang yang berkepentingan tidak masuk, nanti kita bisa tinggal klik itu, nanti bisa
kita lihat dengan mudah. Terima kasih untuk kegiatan inovasi yang telah dilaksanakan. Saya pribadi mengharap inovasi ini tidak hanya istilahnya hanya untuk sesaat di acara musisi di sini. Kedepannya untuk lebih di follow up lagi, dipantau dan seterusnya untuk bisa dilaksanakan. Ya. Mungkin ada saran lagi untuk Bapak banyak Gitu. lagi. Untuk satu lagi yang kaitannya dengan pelayanan di front office, Mas Siswanto, terkait tamu yang hadir ke Dinas Kepemudaan, itu data-datanya yang bisa dapat mudah diakses dan tidak dilakukan manual, itu untuk langkah ke depannya apa sudah disiapkan? Oh ya, untuk buku tamu yang hadir di Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Surakarta, nanti selama ini kan saya melihat harus tulis tangan, itu terlihat manual sekali. Nanti saya coba juga buat dengan dengan Google Form, nanti akan kita buat, nanti orang yang datang nanti akan mengisi sendiri, nanti sehingga kita bisa melihat rekapannya di Google Spreadsheet juga dengan QR Code juga. Nanti orang datang bisa mengisi tentang keperluannya, tentang asalnya, tentang identitasnya. Nah, sehingga kita tidak harus mencatat secara manual, sebenarnya gitu. Terima kasih untuk kedepannya penataan data di Dinas Kepemudaan dan Olahraga mungkin cukup. Mas Sis makanya. Ya. Sistem sadar ini kan untuk sementara ini kan untuk lingkungan kita, organisasi kita. Terus apa ada wacana ke depan untuk terutama di bidang salkas kaitannya dengan sewa lapangan, itu kan orang awam dari luar kan bisa lebih tahu pemakaian lapangan itu. Sama distribusi itu. Nanti kalau untuk kegiatan baik untuk sarana dan prasarana izin penyewaan dan untuk nominal distribusi di bidang sarpras, nanti kalau untuk masyarakat luas itu kan bisa dilihat dari website. Nanti untuk yang bisa juga dibuatkan dengan nanti akan dibuatkan apa ya? Yang seperti bahkan nanti tinggal clicking itu nanti akan muncul manahan, itu ada gambarnya dan spesifikasinya dan ada distribusinya di bawahnya. Nanti namanya untuk tahap depan saya juga punya pemikiran kayak itu. Misalnya kita klik Kota Barat, nanti Kota Barat diklik, nanti akan muncul distribusinya gitu. Untuk izin persewaan. Nah, untuk izin persewaannya itu nanti kalau dibuat seperti itu kalau izin persewaan harus menggunakan sebuah aplikasi. Kalau dibuat kayak dapat itu nanti izinnya kan harus lewat bawah, harus ke atas, ke bawah, itu nanti alurnya terlalu panjang. Harus menggunakan aplikasi. Nah, masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sementara cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasubag Administrasi Umum Dinas Kepemudaan Olahraga Ibu Yesi Indrasari SE selaku member peserta orientasi nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta. Kemudian Bapak Vito selaku moderator dari pemaparan orientasi nilai dan etika P3K pemerintah Kota Surakarta. Kemudian juga Bapak
Ibu Pelaksana dan seluruh staf yang telah mendukung saya sehingga tersusunnya laporan orientasi nilai dan etika ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kalau ada salah kata tutur dari saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya juga. Demikian paparan saya tentang nasib nilai dan etika pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita sudah berada di akhir acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.